Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru. Pada pertemuan ini, salah satu media nasional CNN Indonesia menyampaikan kabar THR pada tahun 2026. Ini adalah satu pertanyaan yang perlu kita ketahui jawaban pastinya. Apakah P3K dapat THR lebaran? Itulah pertanyaan yang mesti kita ketahui jawaban resmi. Apakah memang benar P3K ini mendapatkan tunjangan hari raya? Demikian juga dengan jadwal serta nominal. Bahkan pada tahun 2026 ini ada kenaikan tunjangan hari raya dibandingkan dengan THR pada tahun 2025 yang lalu. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, silakan ikuti informasi berikut sampai selesai, dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama, kita langsung pada informasinya. Jakarta, CNN Indonesia. Pemerintah memastikan tunjangan hari raya atau THR bagi aparatur sipil negara akan cair pada pekan pertama Ramadan 2026. Lalu, apakah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K juga mendapatkan THR? Itulah pertanyaan tadi Bapak Ibu sebagaimana topik pembahasan ini pada tahun 2026. Apakah P3K berhak mendapatkan THR? Status P3K ada dua yang kita ketahui, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Karena pada tahun 2026 ini baru saja diangkat P3K per waktu, itu juga menjadi satu pertanyaan. Apakah dapat THR atau tidak? Yang jelas, ASN P3K penuh waktu pada tahun 2025 berhak mendapatkan THR atau tunjangan hari raya. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pencairan THR untuk ASN, TNI, dan Polri dijadwalkan dalam waktu dekat. Dengan demikian, tinggal menunggu hari mengenai pencairan THR sebagai kesejahteraan Bapak Ibu menjelang Lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Dalam hal pencairan THR tersebut langsung disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya di Kompleks Parlemen di Jakarta pada Rabu 18 Februari. Aturan resmi terkait besaran THR 2026 sebenarnya masih menunggu penerbitan peraturan pemerintah atau PP terbaru. Namun, mengacu pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 yang mengatur THR dan gaji ke-13, maka penerima THR meliputi PNS, CPNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, serta pejabat negara. Dengan demikian, di tahun 2026 ini juga berhak mendapatkan THR. Sebagaimana pertanyaan tadinya, apakah P3K mendapatkan THR? Yang kita ketahui pada tahun 2025, P3K penuh waktu memang berhak mendapatkan THR. Pertanyaannya, bagaimana dengan P3K per waktu? P3K per waktu juga bersatu sebagai aparatur sipil negara. Maka dengan demikian, bisa kita tebak bahwa P3K per waktu berhak mendapatkan THR pada tahun 2026 ini. Selain itu, pemerintah juga memberikan THR kepada pensiunan, penerima pensiun atau ahli waris, serta penerima tunjangan seperti veteran dan perintis kemerdekaan. Dengan demikian, jika skema 2026 tetap mengacu pada regulasi sebelumnya, P3K termasuk yang berhak menerima THR atau tunjangan hari raya. Salah satu pernyataan resmi dari Menteri Keuangan bahwa tanggal pasti pencairan belum diumumkan. Namun, jika merujuk pada pernyataan resmi Menteri Keuangan, pencairan THR mulai dilakukan pekan ini. Pemerintah sendiri menyiapkan anggaran sekitar 55 triliun untuk pembayaran THR ASN pada 2026. Nilai ini meningkat sekitar 10,22% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya sebesar 49 triliun. Dengan demikian, ini sudah sah dan pasti bahwa THR 2026 ini naik 10,22% sebagaimana yang tertuang di dalam
anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang tertuang dalam APBN. Karena besaran THR 2026 belum ditetapkan secara resmi, nominalnya diperkirakan masih mengacu pada skema tahun sebelumnya. Pemerintah menegaskan bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 tetap disesuaikan dengan jabatan, pangkat, masa kerja, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Kemampuan keuangan negara dan kemajuan ekonomi itu juga adalah patokan dalam hal pemberian kesejahteraan kepada seluruh Bapak Ibu ASN TNI Polri dan juga Bapak Ibu pensiunan. Berdasarkan aturan sebelumnya, besaran THR bervariasi sesuai jabatan, pangkat, dan masa kerja dengan kisaran sekitar 4 juta hingga lebih dari 31 juta. Untuk pejabat pimpinan lembaga non-struktural, ketua atau kepala lembaga maksimal 31 juta, 31,47 juta, wakil ketua sekitar 29,66 juta, sekretaris dan anggota maksimal 28,10 juta. Pada kelompok pejabat struktural, eselon 1 atau pimpinan tinggi utama maksimal 24,88 juta, eselon 2 sekitar 19,51 juta, eselon 3 sekitar 13,84 juta, eselon 4 sekitar 10,61 juta. Sementara bagi pegawai non-ASN di instansi pemerintah, disebutkan nominal THR bergantung pada pendidikan dan masa kerja. Jadi, kisaran terendah sekitar 4,28 juta atau 4.280.000 untuk lulusan SD atau SMP dengan masa kerja hingga 10 tahun. Sedangkan lulusan S2 atau S3 dengan masa kerja lebih dari 20 tahun mendapatkan THR sebesar 9,05 juta. Jadi jelas nominal ini Bapak Ibu, tentu ini semuanya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga telah dikaji dalam hal kemampuan ekonomi, serta apa yang telah dituangkan secara resmi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Karena ada 3 pos yang telah diatur oleh pemerintah sebagaimana pernah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto, pendapatan, belanja negara, demikian juga dengan hal lainnya, sehingga semuanya apa yang telah dituangkan dalam aturan resmi yang sah, termasuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, sah secara resmi akan dibagikan kepada seluruh Bapak Ibu yang telah tercatat sebagai penerima gaji, demikian juga dengan tunjangan, apalagi THR 2026 ini sudah disahkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.